Aku nggak pernah, jujur aja. Aku nggak pernah mikir kayak ya kali aku bisa dapat kayak 4 cewek begini ya kayak gitu. Kes jujur aja ya, kayak aku suka mikirin ngapain 4 cewek-cewek ini ke cowok dapet cowoknya kayak gua, dapet cowoknya kayak gua. Nah, sebelum kita mulai membicarakan masalah Korea, yuk jangan lupa kalian pencet tombol subscribe dan juga pencet tombol loncengnya ya, supaya kita selalu semangat untuk memproduksi video-video yang informatif dan edukatif buat kalian semua. Nah, seperti janjinya gue tadi, bahwa hari ini kita akan membicarakan full mengenai Korea. Gue ini masih termasuk agak amatir ya soal Korea. Oleh karena itu, untuk membicarakan hal ini, gue akan mengundang 2 guest star gue, which is 2 sahabat gue, yang gue tahu banget kalau kita ngomongin soal Korea, mereka tuh rasanya excited banget. Jadi, jangan lupa tonton terus, stay tune sampai akhir ya. 우리 열차는 인천 가는 열차입니다. 창동, 서울역, 인천 방면으로 가실 Halo teman-teman semuanya, so ini adalah 2 sahabat gua yang tadi udah gua janjikan sama kalian. Jadi itu yang belakangnya itu Blackpink ya? Ya betul dong. Oke. Itu namanya Andre. Halo Andre, annyeong. Hai Mel. Dan yang belakangnya hitam-hitam itu namanya Christine. Annyeong, annyeonghaseyo semuanya. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Sebelum gue mulai, gue pengen nanya, gue kalau manggil kalian tuh apa ya dalam bahasa Korea? Misalnya kayak cowok gitu, biasanya manggilnya oppa gitu ya? Opa bukannya biasanya buat orang-orang yang itu nggak sih, yang lebih tua nggak sih? Kalau yang lebih muda, Kalau kita seumuran tuh biasa manggil nama aja. apa manggil nama? Nama aja. Ya. Oh. Terus kalau yang cewek juga begitu, kalau uni itu juga untuk yang lebih tua aja gitu. Kalau uni itu untuk cewek yang lebih muda manggil cewek yang lebih tua. Kalau cowok lebih muda manggil cewek yang lebih tua kan Nuna, beda. Tapi kalau seumuran sih biasa sih panggil nama aja. Oke. Alright, jadi seperti yang udah kita ngomongin kemarin, untuk episode pertama kali, untuk pilot episode kali ini, itu gue pengen banget ngomongin Korea. So let's talk about Korea. Kalau gue sih nggak, tahun pastinya gue nggak ingat. Cuman emang dari SMP atau SMA itu emang udah tahu Korea, cuman nggak sampai ngedalemin juga. Terus yang buat gue pertama kali terjun ke apa ya, istilah katanya suka banget sama Korea, sebenarnya sih dari K-pop. Karena waktu itu emang gue kan dari musik, jadi masuknya lewat musik. Terus ke variety show-nya, baru ke dramanya. Kalau gue sih prosesnya seperti itu. Kalau tahun pastinya gue lupa. Oh, gua sih mulainya itu sih pas tahun 2012 atau 2013 kayaknya. Terus itu pas banget aku mulainya itu diintroduce sama ini kayak drama yang cukup populer ya dulu back then gitu, namanya Boys Before Flower. Nah itu tuh Boys Before Flower. Terus nggak lama lagi datang Running Man. Aku nonton nih Running Man 1 episode. Terus aku inget banget tuh episodenya itu episode 163, guestnya Big Bang. Nonton, wah ini seru banget nih. Jadi akhirnya udah mulai terjun ke variety show-nya Korea. Tambah lama ya terjun deh ke K-pop. Siapa yang dulu? Mungkin Andre? Kayaknya sih kalau dari Korea ya, aku sih liatinnya entertainingnya sih, aku sih dari paling pertama sih aku kayaknya dalam segi entertainment variety show-nya. Jadi contoh kayak yang show yang kayak Running Man ini, itu ke komedinya itu mereka lumayan slapstick, tapi juga kadang-kadang isengnya juga lucu.
Terus yang aku suka dari Running Man ini, dari kayak entertainment mereka, setiap cast itu kayak ada karakter sendiri-sendiri. Makanya aku demen kayak gitu kalau ada karakter masing-masing. Terus mereka itu main role-nya itu jago banget. Makanya aku langsung on board. Kalau dari pertama kan gue suka dari musiknya dulu kan. Musik itu dulu gue pas pertama tahu Korea itu dari Dongbang Shinki pas mereka masih berlima waktu itu dari SM Entertainment. Nah habis itu gue baru kenal yang namanya Big Bang. Sebenarnya sih awal mulanya gara-gara Big Bang gitu karena mereka punya jenis musik yang menurut gue saat itu musik mereka itu sangat unik, terus juga musiknya juga enak dan apa ya, masing-masing dari mereka tuh punya kemampuan dan kebisaan mereka sendiri gitu. Jadi ada yang rappernya nyanyiannya ditarik, ada yang nyanyiannya suara vokalisnya paling bagus, ada juga yang nyanyinya, pokoknya teknik-teknik nyanyi mereka tuh beda-beda. Tapi mereka pas disatuin tuh jadi satu gitu musiknya. Terus kalau dari segi entertainment-nya nggak beda jauh sama si Andri sih sebenarnya dari Running Man. Dan bener, episode yang waktu itu ditonton pertama itu episodenya si Big Bang pas jadi guest starnya Running Man. Yang main di lumpur kan kalau nggak salah. Iya nggak sih? Yang paling pertama kalau gue nggak salah inget sih, kalau nggak salah yang dia dari helikopter ya. Yang turun dari helikopter itu episode yang mereka ngerobek-robek kan, robek name tag. Robek name tag itu. Nah dari episode itu dan habis itu gue baru tahu namanya Running Man, terus gue search gitu Running Man itu guestnya siapa aja yang gue tahu gitu. Akhirnya gue tontonin tuh sampai sekarang setiap minggu gue selalu update yang namanya Running Man karena lucu aja gitu. Mereka ada yang dibilang istilah katanya kayak mereka main dalam satu tim, tapi dalam satu tim itu tuh ada yang kadang jadi backstabber tim mereka sendiri gitu, jadi suka nipu timnya sendiri, semacam spy, dan juga mereka itu kadang suka nipu teman sendiri supaya mereka menang gitu. Jadi lucu aja sih di situ dan benar yang tadi Andre bilang, mereka itu punya karakter masing-masing, tapi ketika dijadiin satu mereka tuh kuat semua dan lucu banget. Jalannya variety show itu juga jadinya seru gitu. Kalau untuk dari segi dramanya, kenapa akhirnya gue terjun ke dramanya juga, kadang gue merasa ada beberapa drama itu yang punya pesan moral gitu, dan pesan moral itu sampai gitu, dan juga nggak apa ya, ceritanya tuh nggak terlalu fantasi banget tapi relate sama kehidupan sehari-hari juga. Jadi nggak kayak ngebayangin ternyata cowok Korea begini-begini, enggak, tapi kenyataannya malahan nggak jauh lah dari kenyataan pada umumnya gitu sih kalau dari gue. Kalau mungkin itu bisa jadi faktor juga tuh, kayak cewek-cewek cantik atau nggak kayak cowok-cowok ganteng, itu of course itu lumayan kayak semacam faktor yang gede banget, kayak buat orang-orang kayak terjun kayak wah aku demen banget nih sama ini cewek gitu. Terus itu nggak ada salahnya juga ya emang mau gimana, kayak kalau emang kamu suka, kalau demen sama visual ceweknya, terus kayak suka personality-nya juga, ya udah lah ya, kayak namanya juga ya siapa tahu, namanya juga kayak fase, siapa tahu kamu lagi di fase di mana kayak kamu lagi demen aja sama cewek-cewek Korea yang cantik kayak gini sama kayak 4 cewek-cewek ini nih. Nah itu nggak apa-apa juga kayak. Kalau dari sudut pandang gue ya, kalau yang gue kemarin kan kebetulan juga gue nulis tesis tentang Korea gitu kan, tentang Korea dan Indonesia, both dari Indonesia dan Korea. Ada beberapa memang dari masyarakat yang emang suka Korea karena opanya, karena oninya, karena dede-dede gemes juga bisa jadi. Itu nggak bisa dipungkirin dan kita nggak bisa bilang salah satu faktornya bukan itu juga nggak bisa, karena kalau menurut gue sama aja kayak di Hollywood ya, rata-rata ya yang pasti main film, yang pasti main drama tuh pasti ya ada visualnya gitu loh, maksudnya tampangnya menjual lah gitu, itu nggak bisa dipungkirin juga. Tapi
di sisi lain gue merasa bahwa emang kan dari dulu itu Korea itu sangat apa ya, yang menjunjung, kalau bisa dibilang nge-push banget untuk mempromosikan budayanya ke seluruh dunia gitu, dan itu ditunjukkan dari pemerintah mereka yang support dari pembiayaan untuk promosi-promosinya, terus juga mereka itu gencar banget menjalankan apa ya istilahnya, kayak kerjasama sama drama-drama atau variety show untuk menunjukkan oh gini loh Korea gitu. Kalau dari gue sih, gue merasa ada 2 faktor sih yang bisa bikin Korea sampai sekarang maksudnya sangat wow entertainment-nya di dunia. Yang pertama, kita nggak bisa pungkirin kalau visual itu mempengaruhi. Yang kedua juga dukungan dari pemerintahnya sendiri. Kalau misalnya pemerintahnya, seandainya dulu pemerintah Korea tidak mendukung dengan apa ya istilah katanya, memajukan kebudayaannya, memajukan negaranya, gue rasa juga Korea nggak setenar sekarang gitu. Jadi both sih, dari government-nya juga, dari visual opa-opa oni-oni dede gemesnya juga sih. Oh, siapa dulu yang jawab? Terserah. Gue dulu deh. Gua dulu. Oke. Jujur aku nggak pernah, jujur aja. Aku nggak pernah mikir kayak ya kali aku bisa dapat kayak 4 cewek begini ya kayak gitu. Terus jujur aja ya, kayak aku suka mikirin ngapain 4 cewek-cewek ini dapat cowoknya kayak gua. Jadi kayak agak kayak itu mah aku sendiri yang bakal bingung. Aku sendiri yang bakal bingung kayak lo kok mau aja ya sama gua. Tapi at the same time gue bakal bangga, gue bakal pamer kayak ini pacar gue. Ya sama kayak yang tadi si Andre bilang, gue siapa, kenal sama gue juga dari mana gitu kan, nggak mungkin gitu. Enggak, maksudnya bukan nggak mungkin, tapi ya kansnya 0,00 sekian % gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk aktor ataupun idol enggak sih, itu cuman kalau ditanya untuk kedepannya nggak tahu juga ya jodohnya nanti sama orang mana gitu. Jadi kalau gue mah jalanin aja gitu. Dapat orang apapun ya udah gitu kan. Tapi kalau untuk aktor sama idol enggak sih, nggak berani gue. Tambah lagi ya ini. Iya. Kalau ini walaupun kayak ceweknya udah demen, aku juga demen, belum tentu orang tuanya demen loh. Bener itu juga. Nah itu bener nggak sih? Kalau Korea kan biasanya kan Korea kan ada culture hardworking gitu. Nanti kayak kenalan baru aja, pertama kali kenalan, hello saya pacarnya siapa, kayak saya pacarnya Jenny, disuruh diusir langsung. Masa sih? Masa sih sampai segitunya? Tergantung sih. Ya nggak tahu, mungkin lebay, tapi kayak nggak tahu. Iya. Agak kayak juga kayak ya di compare ya ini Jenny ini aku. Terus kayak aneh juga kayak kayak pasti mamanya agak kayak bakal disappointed gitu sama kayak, nak ini pacar kamu nak. Oke. Iya. Apalagi mantan terdahulunya lebih ganteng gitu kan, lebih idol kan, mantannya Jenny kan idol gitu, dancer gitu kan. Itu kan sempat pacaran sama Kai EXO sama gue, itu kayak kalau di face to face both physically, visually semuanya bagus, kalah. Tapi apa ya istilah katanya, selain itu ya, selain dari segitunya juga kalau emang idol atau aktornya yang naksir duluan atau gimana, pasti kita sebagai orang biasa akan mikirin juga sih sebenarnya. Namanya mereka punya fans dan juga masa yang besar gitu. Istilah katanya serem juga sih sebenarnya gitu. Kayaknya kalau dalam segi fanatik ya buat aku, mungkin sempet dulu kayak pas bulan Februari Maretan gitu, itu kayaknya aku lumayan hardcore sampai gue beli itu sama hardcore-nya sama ini nih, sama Blackpink nih, sampai aku nonton semua show-nya dia. Sempat ada kayak kayak show tentang kehidupan Blackpink gitu. Kayak terus mereka kayak ada 100 hari.
Iya, Blackpink Diary, nah itu namanya Blackpink Diary. Terus tapi itu juga ada apa lagi ya? Sampai aku beli itu tuh apa kayak album collection, semacam collection gitu. Collection apa ya itu namanya? Kayak namanya Blackpink 2020 sama Blackpink 2020 collection gitu. Nah kayak gitu kan lo Kayak dapat album kayak khusus. iya kayak khusus kayak lo dapat kayak kalender, lo dapat notebook apa gitu yang related to Blackpink gitu. Tapi kayak emang itu sempet kayak gimana ya? Aku emang nyadar kalau aku itu kayak udah mulai fanatik, tapi aku harus akuin kayak emang I enjoy that moment dimana aku pas saat itu aku fanatik, aku actually enjoy banget. Aku setiap kali aku nonton aku senyum Iya. nggak pernah menangis sama sekali. Kayak mereka aja itu kayak cuma senyum aja itu aku udah kayak aduh lucunya kayak gitu kayak. jadi kayak emang fanatik tapi nggak sampai kayak ini dalam ada kayak kata nih kayak buat yang dari Korea namanya saseng fan itu udah sampai to the point lo itu kayak stalk your idol, jadi udah keterlaluan stalk idol sampai visit rumahnya kayak gitu. Ya aku nggak sampai selevel itu juga kali. Untuk tipe lagu, kalau yang gue tahu, masing-masing agency, masing-masing entertainment punya agency itu tipe lagunya beda-beda gitu. Tapi ada juga walaupun mereka di satu label yang sama, tipe musik mereka beda tuh ada juga. Kayak misalnya kalau yang tadi si Andre bilang ITZY itu punya senior namanya Twice kan. Kalau Twice kan lebih ke yang imut-imut, yang cheerful, yang pokoknya menyenangkan gitu. Kalau ITZY kan lebih, kalau gua nggak salah ya, ini menurut gua sih, tipe-tipe lagunya ITZY sama tipe-tipe lagunya Blackpink sebenarnya hampir sama gitu. Maksudnya karakternya tuh nggak yang menye-menye, yang nggak girly banget gitu. Tapi mereka punya kayak Power. Music yang ada swag-nya juga. Power, iya ada itu. Karisma juga gitu. Masing-masing member itu punya power, punya swag, punya karisma yang beda-beda dan mereka ketika disatukan tuh jadinya keren banget. Kalau gua sih melihatnya seperti itu. Tapi kalau untuk tipe lagu sebenarnya sih tergantung tim sama tergantung dari label agensinya sih sebenarnya. Kalian itu menikmati lagu-lagunya kan? Oh, of course, yeah. Ya. Pasti. Kalian ngerti nggak? Maksudnya itu kan berhubungan sama bahasa gitu kan? Kan musiknya, as in beatnya, atau emang musiknya pas buat kalian jenisnya, atau emang kalian ngerti maknanya dari lagu itu? Kan ada subtitle. Jadi bisa baca. Nah itu ada subtitle jadi lo kayak, ini bisa. Okay. Makanya kadang-kadang kalau jadi fan base gitu, kalau ada music video terus nggak ada subtitlenya kayak, ya. Yeah. Oke, dengerin lagu dulu deh. Lo suka nggak? Itu kayak ini aku suka nih, tapi nggak tahu maknanya apa. Tapi semuanya keren. Jadi yaudah ya. Abis itu baru cari artinya apa gitu. Baru cari artinya apa kan setelah itu dari musiknya dulu. Baru kita cari kan artinya apa gitu. Iya. Iya benar banget.